Iya. Aku itu suka nonton di Facebook itu kan ada debat-debat gitu ya kan, Heeh. sama Agatha lah, sama Edi, sama siapa lagi, sama Joseph. Nah ini ada pertanyaan nih bang, Heeh. tapi ini benar nggak bang? Kata teman muslim aku, kalau orang muslim pas nanti penghakiman atau meninggal itu nanti ditimbang gitu, yang amal baiknya sama kejahatannya gitu ya. Iya. Yohanes 5 nomor Terus 29. Manusia nah, itu akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. eh, terus itu Gitu, bang, Bang. kalau kira-kira gimana itu bang, misalnya kalau dia seimbang bang. Kalau seimbang di umat Islam itu kan dalam Al-Quran dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang berislam, orang yang Islam itu, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholat, menjaga diri dari kemaksiatan, utamanya maksiat kepada hal yang berkaitan dengan persinahan, menjaga amanah. Mereka itulah yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Oh gitu. Karena mereka ini yang mewarisi surga Firdaus, maka ketika mereka hidup ada melakukan dosa dan lupa kemudian untuk bertaubat, atau bertaubat kemudian tetapi kembali melakukan kemaksiatan, tetapi dia hidup sampai dia meninggal tidak pernah syirik menduakan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia datang dengan keseimbangan dosa atau sebesar gunung. Diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9 bahwa pada hari perkumpulan manusia di padang mahsyar kelak di hari kiamat, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Oh Seperti itu bang. Jadi di Islam itu kata Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian dia tetap pendirian, teguh pendirian, maka Allah akan menyelamatkannya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Itu adalah kabar gembira yang harus disampaikan kepada umat Islam. oke oke, Iya, ngerti aku bang. ya, Masya Allah. Eh, aku lihatnya itu bang Zuma itu kalau debat itu aduh kayak gimana ya, overpower ya. Iya, kalau sekarang nggak bisa lagi bang, karena nanti ditombak Kenapa lagi sama orang bawah. itu bang? Kalau debat itu abang itu dasarnya apa sebenarnya, kayak yang membuat abang itu kayak bagaimana ya, militan lah ya, bisa dikatakan sangat militan ya orangnya. Dasarnya apa itu bang kira-kira? Kasih sayang. Karena kita berlomba dengan kematian. Jangan sampai kematian lebih dulu sampai kepada saudara-saudara kita non-muslim. Kita belum menyampaikan kebenaran jalan keselamatan kepada mereka. Maka kita harus berlomba-lomba untuk mengajarkan mereka yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seluruh manusia itu kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Nah, kenapa saya kemudian eksis? Karena saya tidak ingin kemudian saudara-saudara saya di luar Islam itu masuk ke neraka tanpa mengetahui kebenaran Islam. Lain cerita kalau Islam sudah sampai kepada mereka, lalu kemudian mereka menolaknya, ya kewajiban kami sebagai seorang Muslim sudah selesai. Kada aflahal mu'minun, segala kebenaran yang didatangkan oleh Allah, kemudian keberuntungan ada pada pihak Islam. Dan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, dan orang-orang kafir itu dan juga orang musyrik itu disampaikan berita kepada mereka bahwa mereka akan kekal di neraka. Nah, ini harus kami sampaikan. Celakanya
Karena ternyata selain Al-Quranul Karim, Bible pun menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir itu di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, itu seirama dengan Al-Quran. Ketika dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, itu akan menjadi musuh mereka nanti di akhirat, dan apa yang mereka puja terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang mereka sembah, seperti Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi kami datang kemudian untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran. Ya tentu cakupan daripada Islam itu adalah membahas tentang agama-agama terdahulu dan membahas tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dunia maupun di akhirat. Saya kira begitu, Bang. Oke. Ya, mengertilah dari penjelasannya Bang Suma. Alhamdulillah. Kalau kita juga kan di Kristen begitu, kita itu ya ada yang namanya perlombaan iman, ya kan. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, ya. Memang itu kayak kalau Bang Zuma tadi bilang kan, berlomba dengan kematian, ya. Jadi Iya. kita harus menuju keselamatan kekal, ya kan, sebelum kita binasa. Jadi kita harus berlomba supaya kita mendapatkan yang namanya kehidupan yang kekal. Karena di dalam dunia ini apalagi yang kita mau cari, ya kan? Kalau di dunia ini kan semuanya hanya semu sementara, tapi yang kita cari itu kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Ya, bagus juga, menurut saya bagus juga pernyataan dari Bang Zuma ini, ya. Iya. Alhamdulillah. Udah jarang ya kalau debat sama ini, sama biasa aku lihat itu di Facebook sama Agatha biasanya. Iya, gimana, Bang? Udah nggak pernah debat lagi sama mereka itu, sama Agatha gitu, sama Mikana. Kalau Mikana itu menghindari saya, kalau Agatha itu apa ya? Kami umat Islam itu dilarang kemudian duduk bersama dengan mereka yang suka mengolok-olok firman Allah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 itu sebagai larangannya. Jangan duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kalau kita juga ada Bang di kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai bagian 4. Gini, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat ya di situ. Di situ disebut Taurat, siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak datangnya masa kering. Begitu, pokoknya mirip-mirip kayak abang bilang tadi lah. Iya, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Jadi memang harus direnungkan apa yang menjadi tolak ukur kemudian kebenaran dari sebuah agama, maka itu harus diajarkan kemudian kepada manusia. Jadi kebenaran yang berasal dari Kristen yang dianggap kebenaran silakan diajarkan. Begitu juga kami dari Islam. Ya, cuman polanya di sini adalah ya gimana? Makanya aku suka kalau misalnya adu argumen, ya oke lah, itu kan karena kan beda pendapat kan, beda pandangan, jadi jelas ya akan ada yang namanya argumen, ya kan, adu argumen. Ya. Tapi jangan sampailah karena adu argumen itu terus kasih sudah mulai dingin, ya kan, sudah tidak mempunyai yang namanya lagi belas kasih lah ke sesama, ya kan, sesama manusia. Walaupun memang beda agama, tapi kan jangan sampai lah ya.
untuk kita saling bermusuhan. Ya mudah-mudahan yang aku lihat di Facebook itu cuman sampai di waktu live gitu. Jangan sampai terus-terusan ada dendam mungkin, atau ada amarah di dalam hati, ada dengki ya kan. Jangan sampai lah. Iya, kalau di Islam itu, Bung, apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah gambaran kemudian kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Sehingga ajaran Islam itu harus kami sampaikan karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk saudara Kristen. Iya. Iya. Sedangkan kalau kita berbicara terkait Yesus, pengakuan Yesusnya mengaku bahwa dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini yang terkadang membuat kami sedih. Kenapa sedih? Karena teman-teman Kristen itu susah untuk memahami ajaran Yesus itu. Bahwa beliau, Yesus, hanya diutus kepada Bani Israel saja. Dan itu pengakuannya jelas di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sedangkan ada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, tapi saudara Kristen justru meninggalkan nabi yang diutus itu untuk mereka. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Tetapi tidak diimani, ditinggalkan malah. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel, malah dianggap bahwa Yesus itu untuk Kristen juga. Padahal dalilnya jelas, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen ini bukan domba dari umat Israel. Abang ini tahu Alkitab lagi ya, Bible ya? Alhamdulillah saya belajar Bible karena Bible itu juga disinggung oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79. Sama seperti reformasi, itu pastinya kemudian syukran sahabat hidayah, itu pastinya kemudian diutus reformasi ini kemudian mencakup tentang orde lama dan orde baru. Jadi Al-Quran ibarat reformasi, perjanjian lama adalah orde lama dan perjanjian baru adalah orde baru. Al-Quran mencakup semua dari era tersebut. Makanya Al-Quran itu membahas tentang agama Anda juga. Jadi jangan heran ketika kemudian umat Islam itu, khususnya kami yang berkecimpung di perbandingan agama, itu mengajarkan kemudian bagaimana Al-Quran itu relevansinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu, Bang. Referensinya gitu ya, Bang? Iya. Abang pernah ini nggak baca di Alkitab itu ada yang perempuan Fenisia itu? Yang pada saat itu mereka itu bangsa yang kafir dikatakan karena mereka itu di luar Yahudi. Iya, mereka disebut gimana? Ketika dia datang waktu dia memanggil Tuhan Yesus kan waktu itu, karena anaknya itu sakit ya, kerasukan pada waktu itu. Betul. Terus Tuhan Yesus bilang, aku diutus Bapakku hanya untuk bangsa Israel ya kan, untuk domba-domba. Iya. Nah, itu bangsa Israel. Tapi perempuan itu kayak bersitegang lah ya kan. Terus Tuhan bilang kan, iya, ya maksudnya itu. Nah terus Tuhan bilang tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak kecil dan dilemparnya kepada anjing. Terus dia bilang begini, tapi anjing juga kan memakan dari remah-remah tuannya ya kan. Terus Tuhan bilang, wah imannya ini luar biasa perempuan ini, jadi sembuh. Jadi makanya
Rasul Paulus itu dia memberitakan, ketika dia memberitakan kepada orang Yahudi itu mereka menolak Kristus gitu. Makanya terjadi yang namanya keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Itu ada di kitab Roma itu, Bang. Iya, jadi kalau kita melihat di dalam Matius 15 yang saudara maksud itu, seorang wanita Samaria kemudian datang memohon kepada Yesus agar supaya Anaknya itu. ya menyembuhkan anaknya. Lalu kemudian Yesus mengusir karena dia mengganggu gitu. Iya. Lalu dia tetap ngotot. Lantas Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Iya. Benar-benar. Perempuan itu berkata kemudian, "Betul guru, betul Tuhan. Tapi bukankah kemudian guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Kata Yesus, "Wah, ini keren ini. Imanmu besar wahai ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Nah, Yesus mengaminkan pengakuan wanita itu kalau wanita ini adalah guguk pemakan sampah yang jatuh dari meja majikan. Dengan kata lain, ketika wanita ini mengaku kalau dirinya anjing bukan domba, Yesus mengiyakan, Yesus mengaminkan sehingga dikasih hadiah berupa kesembuhan. Justru dalil itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar diutus hanya kepada Bani Israel yang hilang. Nah, terkait dengan dia menyembuhkan anak tersebut, saya sering memberikan contoh. Seorang dokter itu adalah profesi pada seseorang yang memiliki sumpah. Mereka disumpah untuk lebih mementingkan kemudian pasien daripada hal-hal yang pribadi yang tidak prinsip. Maka seorang dokter ketika dia ngantuk, ketika dia lelah, capek, nah, ketika kemudian seorang dokter diutus ke Papua oleh presiden ke Papua untuk menyelesaikan penyakit yang merebak di masyarakat di sana, tiba-tiba setelah dia transit di Makassar ada orang pingsan, dan ini Makassar bukan Papua, ada orang yang pingsan di bandara, maka sebagai dokter meskipun dia diutus untuk orang Papua, wajib hukumnya dia mengobati orang yang pingsan yang ada di Makassar itu. Itulah seorang dokter. Itulah Yesus yang datang ketika kemudian dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian ada orang yang membutuhkan pertolongannya, Yesus tolong dengan mengatakan, "Besar imanmu, engkau adalah guguk yang makan sampah dari Bani Israel." Wanita mengiyakan, Yesus mengiyakan. Jadi kita ini yang jauh dari Yesus, yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, yang tidak pernah bercakap-cakap dengan Yesus, tidaklah bisa menjadi domba, menjadi pengikutnya. Sebab kenapa? Orang yang bertemu langsung dengannya, percaya kepadanya, bercakap kepadanya, melihat dengannya, bahkan berdiskusi dengannya, itu tidak bisa menjadi domba, tetap aja dianggap sebagai guguk. Nah, ini yang perlu disadari. Makanya umat Islam itu sangat menyesalkan kenapa saudara-saudara saya Kristen itu begitu kekeh mempertahankan kepercayaannya, padahal Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, inilah yang membuat saya kemudian tampil di tengah-tengah teman-teman semuanya dengan pola yang saya punya, dengan karakter yang saya punya, dengan ilmu otodidak yang saya punya, sesuai dengan amanat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah. Demikian. Ayo na'am. Paham itu menurut penjelasan dari Bang Sumna tadi. Terus itu ada lagi tuh Bang, yang ada yang orang Romawi itu, abang tahu ceritanya itu? Yang mana? Ketika ada orang Roma ya kan datang ke, waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya, tapi
ketika Tuhan Yesus mau pergi ke rumah orang Romawi itu, dia juga orang Romawi itu dia sebagai bawahan, tapi dia mempunyai juga bawahan gitu kan. Nah, terus dia bilang begini, aku tidak pantas menerima Tuhan di rumahku. Jadi katakan sepatah kata saja, aku yakin hambaku pasti akan sembuh gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang begini, aku tidak pernah melihat iman yang sebesar ini di bangsa Israel begitu. Nah, jadi singkat cerita, bawahannya itu sembuh. Jadi itu ada keterkaitan dengan yang perempuan Fenisia tadi. Ya tapi udah jelas tadi abang, sumpah nggak jelas gitu kan. Ya. Ya. Oke lah ya. Itu Mungkin cuman tertulisnya ya, Bang. di Matius 8. Iya, iya. Silakan. Ada lagi mungkin? Udah cuman itu mungkin ya bang. Nanti siapa tahu kita boleh bertemu, boleh ya kan. Nanti Iya. waktu lain hari. Baik. Aku ke room sebelah dulu ya bang. Baik, Saudara Efram. Oke, Sehat selalu, Bang. Tuhan berkati bang. Amin. Bang Soma harus pelan-pelan suara, jangan sampai ditombak. Padahal sariawan itu ya kalau kecil suaranya kayak begini bagus gitu. Setuju nggak teman-teman di bawah kalau suaranya Bang Soma kayak gini? Setuju nggak kawan-kawan? Setuju. Intinya abang jangan dibesarin. Kalau abang dibesarin, cepat itu kenanya. Kecil aja gambar Setuju. abang. Ada yang setuju, ada yang enggak. Lu pikir enak sariawan itu? Abang Tidak tadi lagi dia yang bilang kan, kebluk. oke bang saya permisi Tuhan berkati, itu maksudnya salam atau gimana tuh dia? Tuhan memang Tuhan memberkati, memberkati. artinya Tuhan memberkati itu ya saya aminkan karena dia bercerita Tuhan sifatnya universal kepada sembahan yang benar. Rabbus samawati wal ar, yang kemudian kita sebut Allah Azza wa Jalla. Dia nggak bilang Yesus memberkati ya, itu Nah, salah. kalau itu aku nggak bisa bilang amin. Tapi tadi ada anak ini sepertinya dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Selalu dia bilang gini, Tuhan Yesus mengobati, Tuhan Yesus